Pokoknya bakal banyak rumor, tapi jangan terlalu percaya karena bisa kecewa. Gitu Iya, ya. iya, betul. Berarti keduanya sama-sama masalah manajemen, yang satu terlalu rakus. Ya enggak, maksudnya yang satunya terlalu ngegaspol. Ngegaspol, jadi secara kualitas penulisan Gaspol banyak tapi nih. pakai pertalite. Bukan. Yang satu ya manajemennya juga. Yang satu dari malah terlalu gonta-ganti hati-hati. manajemen mulai lagi dari nol. Oke, selamat datang di 2024 dan Ya. kita dari Lembaga Nonton Film. Hah, ngoceh. Oh iya. Lembaga Ngoceh Film ya. Oke. Sama tahun baru 2024. Iya. Semoga tahun ini adalah tahun yang menyenangkan untuk penikmat film ya. Dan yang pasti kurang menyenangkan bagi Penikmat film pecinta superhero. penikmat film superhero, dan itu Iya. kan bakal kita bahas ya. Ya, Langsung. betul. Iya. Kenapa tidak menyenangkan bagi penikmat film superhero? Karena kayaknya dari segi jumlah berkurang. Berkurang Iya, banyak ya. berkurang banyak gitu. Ketika di 2 tahun sebelumnya tuh kita dihajar terus-terusan gitu. Iya, satu tahun tuh bisa 3-4 film. Tiap 3 bulan ada satu, gitu. Iya. Kayak- Ada belum seriesnya lagi. Betul, Sepanjang tahun kena betul, superhero terus tuh kita tuh. Iya. Tahun depan Banyak nontonan superhero tapi tiap penontonnya kok nggak jadi pahlawan buat masyarakat. asik. Kayak banyak film horor tapi kok Nggak jadi hantu, nggak jadi setan. enggak Aduh. enggak serem gitu. Iya. Oke, ada apa aja tahun depan, Rey? Tahun depan yang gua tungguin tuh Joker ya. Joker Foile A2. aduh. Iya, jadi kalau Kosong. kalau diterjemahin bahasa Inggris tuh Madness for Two. Iya. Jadi yang gila ada 2 Kegilaan orang gitu ya, untuk kegilaan dua. untuk 2 orang. Iya. Itu balik lagi Todd Phillips sama siapa namanya? Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix dan Sama Lady Gaga ya sebagai Harley Quinn. Harley Quinn. Iya, betul. Our Mad Queen. Ya, terus ada ini ya dari MCU X. Itu dari DC cuma satu-satunya ya? Iya, DC 1 kayaknya itu doang. Joker doang, itu juga bukan superhero. Ya, tapi kan bisa di Iya. dub sebagai ini, Iya, kan. karena film DC selanjutnya itu yaitu Superman dari Legacy ya? Superman Legacy ya 2025. Iya. Gua nggak tahu ya, maksudnya kan kata James Gunn dia juga sudah mulai produksi yang animasinya tuh. Oh, Yang film animasinya ya, Iya, yang iya, series animasi. Iya, Apa iya. sih? Aduh, lupa lagi. Yang tim gitu lah kayak Suicide Squad lah. Jadi kemungkinan mungkin bakal itu dulu, nggak tahu ya. sebentar, lu ngomong Suicide Squad gue baru ingat. Kalau anime Suicide Squad Isekai lu sebut sebagai superhero juga nggak? Tapi series. Tapi anime kan? Iya, enggak ya? Ya bukan, anime tuh kayaknya irisannya susah deh sama. Maksudnya Spider-Verse aja irisannya nggak sebesar Iya, itu iya. sama pecinta superhero era MCU ini gitu. Tapi keren loh, Clayface-nya jadi Ikemen loh. Iya, tahu gua. Dan tapi ujung-ujungnya kan sangat Harley Quinn kan? Iya sih. Sangat Harley Quinn lagi gitu. Iya. Oke, terus apa lagi? Itu DCU ya, cuman itu Ya, doang. DCU Dari yang MCU deh. 2024 ya, DCU 2024 Joker kedua. Kalau si MCU 2024 kayaknya sudah X bareng ini ya. 20th Century Studios. Iya. Karena sudah merger jadi Deadpool 3 tuh bagian dari MCU. Iya, yang bakal ada Wolverine ya. Iya. Terus bakal ada Sabretooth dan Iya. nggak tahu ada siapa lagi di situ. Katanya ada Taylor Swift juga ikut main di sana. Iya, pokoknya Masih bakal katanya. banyak rumor, tapi jangan terlalu percaya karena bisa kecewa. gitu. Iya, betul. Kayak ini, kayak Multiverse of Madness. Yes, betul. Yang Madness ya Scarlet Witch doang gitu, nggak multiverse-nya. Oke, Iya. terus itu doang Iya. dari filmnya. Seriesnya cuman Echo, Yang baru confirm tuh kayaknya Eko doang. yang baru masuk. Iya. Pak Eko. Pak Eko. Masuk Pak Eko. Asik. Lempar ini ya. Baru Eko doang. Dan selain itu paling Sony. SPMU. Iya, SPMU Spider-Man. tuh Sony Tuh kan? SSMU. Iya, Sony Spider-Man multi. Iya, pokoknya itulah ya. Iya. Bikin universe Pokoknya sendiri terserah film dia lah. Marvel yang dikelola oleh Sony Pictures. Iya, yaitu Madam Web, Ya.
Kraven the Hunter. Kraven the Hunter sama Venom 3. Venom 3 yang sampai detik ini judulnya masih belum ketahuan. Apa coba ceritanya? Sosok Iya, ini mundur 2025. betul. Tapi ya itu ya kayak Kraven udah muncul trailernya. Itu pun diomongin, Madam Web juga. wah kayak gini ya gitu. Trailer jelek tuh udah muncul. Madam Web pas muncul kayak ini film superhero nih gitu. Ini CW. Waduh, iya. Ini multiverse, universe-nya The Flash yang Iya, series iya, gitu kan. betul. Itu jadi kayak bisa kita bilang 2024 itu adalah tahun keringnya superhero. Ya walaupun ada The Boys ya. Iya. The Boys sama Invincible kayaknya. Invincible kayaknya tahun ini apa tahun depan sih? Invisible tahun depan. Tahun depan ya. Setahu gua, yang iya. season 2-nya ya. Kalau yang pasti season 4 itu The Boys itu pasti tahun The depan. Boys season 4. Iya. Udah itu doang. Iya. Bahkan dari lokal pun kayak Bumi Langit belum tahu kelanjutannya kapan tuh Godam Tira ataupun SDU ya, Satria Dewa Universe juga. iya. Arjuna dan kawan-kawannya belum tahu. Iya itu makanya. Arjunanya mungkin ini kali ya, karena Omar Dhani lagi sibuk syuting film-film Omar lain Hana. gitu. Omar Hana. Omar Hana. Enggak dong. Sangat mendidik itu. Iya. Oke. Nah itu berarti ini tahun keringnya Iya. superhero. Kira-kira gara-gara kenapa, Ray? Yang paling obvious dulu deh. Yang paling obvious kan secara kita tahu kemarin ada ribut-ribut Strike ya. ya, protes SAG-AFTRA gitu kayak SAG AFTRA strike itu. Penulis dan artis. aktor sepakat untuk menunda segala macam produksi dan lain sebagainya gitu. Jadi gak ada yang nulis cerita, nggak ada yang syuting, acting segala macem gitu. Atau bahkan promosi film pun nggak ada. Gitu. Ya jadi memang kalau sudah terlanjur jadi dan sudah dapat tanggal tayang sebelum strike itu ya masih bisa lanjut as it is gitu. Masih bisa tayang. Tapi aktornya nggak boleh ikutan promosi. Iya. Kalau tergabung dalam itu namanya apa ya? Union tuh apa bahasa Indonesia ya? Serikat. Iya. Kalau tergabung dalam serikat itu ya Iya. nggak tahu ya kalau misalnya artis-artis muda kan biasanya masih belum gabung ya. Iya. Gitu. Dan kayak judul-judul yang kita sebutin tadi pun ada yang tanda kutip muntahan dari 2023 yang nggak jadi tayang Iya, terus Kraven. pindah gitu. Kraven terus. Dan Kraven ini menarik nih. Kraven tuh sempat jadi perbincangan yang panas dan khawatir ya. Apa tuh? Karena sosok Kraven ini kita tahu di tahun 2023 ada Spider-Man 2 game PS5. Iya. Yang salah satu main villain-nya tuh Kraven. Iya. Itu dari segi penulisan cerita si Kraven di game itu aja udah bagus banget. Nah, nanti gimana nih? Terus game itu tayang dulu, begitu baru ada muncul begitu muncul film si Kraven sendiri, ada beberapa orang yang udah khawatir gitu kayak. Iya, "Wah, ini karena kan bakal bisa sebagus ini nggak ya gitu. digambarinnya sebagai anti-hero aja gitu kan. Iya. Kan. Dan ini ya, lagi-lagi sosok bapak diperankan oleh Russell Crowe. Iya. Berapa kali ya dia jadi bapak di Bapaknya- film superhero Man of Steel? Dia jadi Zeus, jadi bapaknya Hercules. Ya, Zeus MCU. Man of Steel, bapaknya Superman. Iya. Dan ini jadi bapaknya Kraven. 3 Iya. kali. Gokil. Our Super Dad. Iya, Yo. Super Dad ya. Gitu. Nah, itu dia. Maksudnya dari Sony Universe itu aja aneh tuh. Setiap villain dijadiin kayak jagoan gitu. Itu aja kan Iya. bingung kan. Maksudnya Joker ya villain aja gitu. Dia ngelakuin kejahatan. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, memang dari segi komiknya ada source material yang Ada sisi lain dari si villain Villain ini ini. yang jadi tokoh utama di ceritanya sendiri gitu. Jadi kayaknya si Sony kayak Spider-Man kita udah udah kerja sama bareng MCU, kita coba yuk bikin yuk gitu. Ya gitulah. Berarti itu aja. Udah ada gitu. Padahal gue menantikan ini loh, daripada bikin Madam Web, bikin Morbius 2 dulu aja. Aduh, buat apa? Kayaknya Jared Leto juga udah tobat deh. Kayak aduh kenapa ya gitu. Tapi kan di after creditnya Morbius Ya itu kan berarti kan Sinister Six gantung. nantinya. Jadinya, cuman nggak tahu Sinister Six lawan apaan, gak ada Spider-Man. Dan future-nya entah ke universe yang mana ya. Iya, entah itu maksudnya. Ya udahlah. Atau gue pengennya Andrew Garfield punya The Amazing Spider-Man. Iya, lanjut dulu di 3. itu masuk ke universe itu semua gitu. Maksudnya kan umurnya
pas gitu. Kalau Tom Holland mah kemudaan gitu. Iya, betul. Lagian juga vibe-nya Venom sangat masuk ke vibe-nya Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Iya. Ayolah, gitu. Ayolah. Sinister Six, film ketiga Spider-Man, 1 billion itu, gitu. Bisa. Tapi itu balik lagi ke topik ya kita ya. Itu dia, kenapa tuh Ray? Selain SAG Aftra kan itu kan, alhamdulillahnya kelar tuh konfliknya antara SAG Aftra dan pihak-pihak studio tuh udah deal lah. Iya. Pokoknya udah fair deal lah. Soal pembayaran, jadwal dan lain-lain gitu ya. Gue ngerasa ada faktor lain yang bikin mereka agak terbata-bata ya dari segi produksi superhero. Akhirnya mereka belajar dari kesalahan mereka ya. Kesalahan apa tuh? Jadi kayak di 2022-an, 2023 tuh udah mulai tuh muncul bibit-bibit. Kok kayaknya dari segi penulisan cerita film superhero yang ini nggak bagus-bagus amat deh. Gua rasa ya, kalau misalnya dari MCU nih ya, MCU tuh terlalu memerah. Gitu ya? Memerah kayaknya Infinity Saga tuh 10 tahun. Pas mau Multiverse Saga ini, pas dijembrengin panjang cuma 5 tahun. Ya gue tahu concernnya dia karena aktornya nggak akan selama itu, kayak misalnya Stephen Strange, si Benedict Cumberbatch, terus kayak Brie Larson. Ya mungkin yang bisa bertahan lama ya Tom Holland gitu kan. Ya Bruce Banner pun udah tuaan dan lain-lain kan. Si Mark Ruffalo ya. Iya gitu. Terus Benedict Wong juga kayaknya juga lumayan berumur ya. Oh iya, Hawkeye gitu dan lain-lain kan. Maksudnya nggak akan. Jeremy Renner ya. Entah kenapa ya 10 tahun lagi nggak akan bisa sefit itulah untuk main film action gitu. Mungkin itu jadinya mereka tuh diperes bener-bener selama 5 tahun itu, sepanjang tahun tuh produksi. Film terus series, film series. Akhirnya supervisi cerita, supervisi produksi berkurang tuh kualitasnya tuh dari Kevin Feige. Kita percaya lah sama Kevin Feige gitu ya. Kalau misalnya dia udah supervisi bakal bagus gitu. Oke, cuman karena kuantitasnya banyak, kualitasnya nurun. Asik. Quantity over quality. Biar kelihatan bahasa Inggris aja gua. Akhirnya aja. Kualitasnya turun. Ya. Dan semua fans masih berpegang teguh. Mendingan berhenti di Endgame gitu. Gitu semuanya belum ada yang melampaui Endgame ya. Paling pelepas dahaga kemarin yang cukup bagus ya itu GOTG. Cuman belum sama ini juga ya. Sepik itu. No Way Home sama Guardian of Galaxy. Iya belum ada yang bisa sepik No Way Home gitu loh. Belum ada. Maksudnya kalau untuk bisa menyalakan spark geliat itu lagi tuh harus yang sekaliber itu harusnya untuk orang nggak fatigue ya. Itu ya pas dihajar setahun itu capek banget tuh. Bahkan di setahun yang full year itu ada Star Wars juga gitu. Full year juga gitu. Jadi ya gimana nggak capek, ya kan? Betul. Itu tuh makanya gua rasa SAG Aftra kemarin emang supposed to be happen gitu, kayak lu harus nyadar nih men, jangan duit mulu lu mentang-mentang tikus. Nah itu kan dari MCU Ray, kalau dari DCU menurut lu? Gue ngeliat kalau DCU itu karena perubahan manajemen ya. Oh iya, persiapannya perubahan manajemen perlu waktu. Iya, jadi bongkar pasangnya tuh lumayan tricky gitu. Dibilang nepotisme gitu. Iya, kayak susah gampang sih. Kita tahu di CU kan pencetusnya Zack Snyder lah. Iya. Dari Man of Steel lah. Yang Rebel Moon-nya pun bermasalah lagi ya, aduh. Dari Man of Steel dia langsung punya, gue pengen bikin Justice League versi gue sendiri. Tapi gue awalnya dulu dari Batman v Superman untuk itu bisa pengumuman aja, untuk bisa ngenalin Batman-nya ya, si Ben Affleck gitu. Pengumumannya aja itu semeledak itu loh di VS di Comic Con. Tapi orang-orang kan bertanya-tanya ya, kok bisa Man of Steel, Batman v Superman langsung loncat ke si Justice League dulu ya? Iya. Justice League
baru Wonder Woman. Atau ada Wonder Woman kayak tayang berdekatan lah. Iya. And then baru tuh dia akan mencoba untuk expand. Nah, Tadinya ada Cyborg, ada The Iya. Flash, ada along the way itu tuh mulai crumbling gitu, rapuh. apa along the way the true face of Warner Bros. Waduh, revealing. Ya, mungkin. Karena visinya Zack Snyder ini menurut gue memang budgetnya terlalu besar. Ya. Dan Zack Snyder sendiri dia kayaknya orangnya nggak bisa bikin film yang simple. Betul. Nggak bisa bikin film yang compact, yang simple, durasi ringan, durasinya Iya. sepanjang itu dan modal nggak sebesar itu gitu. Iya, Kayak betul. susah deh. Setuju. Jadi udah ada keraguan di situ dari Warner Bros. Ya maksudnya IP sebelumnya aja dijalankan penuh keraguan. Iya. Apalagi menurut mereka Zack Snyder tuh red flag mungkin ya. Apalagi muncul red flag itu dengan kritikus juga tidak berpihak kepada Zack Snyder. Jadi gitu kan. dilihat oleh manajemennya si Warner Bros ini Lebih baik kita makzulkan gitu. kayaknya nggak bisa lanjut deh gitu. Iya. Oh, tapi ini kita ada sahabatnya gitu. Iya, susah-susah Ada gampang gitu. Siapa yang megang Justice League? Siapa tuh? Avenger pertama. Oh, Joss Whedon. Joss Whedon. Aduh. Iya. Anjir, gue udah lupa namanya padahal. Tapi Itu gue yang film nanya ya. Itu film ya. Ya kita nggak anggap ada lah ya. Iya. Uh, Nah, dari manajemen dari konflik yang terjadi seperti itu, kayaknya dari Warner Bros-nya sendiri pun kayak meragukan atau menunda-nunda kalau ada installment berikutnya dari CDC. Iya. Dan lu kalau nyadar ya, Re, setiap film DC yang stand alone berhasil, sequelnya jelek. Apa Suicide Squad? Suicide Squad justru bukan sequel jatuhnya. Reboot. Wonder Woman. Iya. Wonder Woman 2-nya nggak memuaskan. Nggak memuaskan. Aquaman 2-nya nggak baru aja. memuaskan. Kita lihat dari perolehan ini ya. Iya. Jangan ya kan secara ini. kualitas juga. Jangankan sequel. Pas pertama muncul The Flash, itu juga kan ya Bikin tangan pegel. Tepuk tangan. ya ada beberapa yang suka, tapi Iya. gua yang suka pun Oh, mengakui Shazam juga gitu. iya sequel Shazam. Iya benar. Kualitasnya menurun semua gitu. Kayak kualitas menurun tuh setelah lewat tahun keberapa gitu. Iya, maksudnya Jadi kayak sequel yang kedua belum ada yang berhasil. Kayak yang Justice League tuh 2010 11 berapaan gitu ya. Justice League? Enggak, 2000. Kok 2010 sih? 16 ya? Iya, 17. Ya, pokoknya pre 2020 tuh kualitasnya masih oke lah, masih pleasing the fans lah gitu. Iya. Tapi begitu 2021, 2022, 2023 and then etc tuh yang sequel yang apa kayak Wonder Woman 1984 ya. Ya makanya yang berhasil cuman Terus, TSS kan di Suicide Squad. Itu pun secara angka nggak berhasil karena pandemi. Iya betul. Kualitas tapi bagus gitu. Makanya dipertahan. Akhirnya James Gunn yang nih dari karyawan-karyawan gua nih yang performanya paling bagus semua nih. Oh ini ya udah jadi bos gitu. Gua ngerasa Warner Bros milih James Gunn untuk handle proyeknya ya satu dilihat dari track recordnya James Gunn ya dia terbukti bikin film superhero. Iya. Perolehan angkanya bagus. Dengan apa karakter-karakter yang tidak terkenal itu. Gitu. Iya, cuman kan ya gue pun sadar ngelihat di internet ada beberapa fans dari DC yang masa sih dia bagus meragukan atau enggak gitu. Iya. Mau dia marketing blueprint film-film DC dia yang terbaru nantinya kalau belum ada satu yang benar-benar Iya, berhasil. Soalnya yang cukup diragukan adalah dia kan biasanya memang tim superhero-nya tuh dalam bentuk tim, terus ada elemen komedinya. Iya. Nah, sementara yang project pertama yang dipegang adalah Superman Legacy, yang Superman gitu loh, lu harus hati-hati banget nih gitu. Iya, betul. Gitu, makanya jadi itu yang masih mungkin bikin ragu ya. Nah, Iya, itu berarti keduanya sama-sama masalah manajemen, yang satu terlalu rakus. Ya enggak, maksudnya yang satunya terlalu ngegaspol. Ngegaspol, jadi secara kualitas penulisan Gaspol banyak tapi nih. pakai Pertalite. Bukan pertama. Barangnya banyak, Iya. tapi kualitasnya belum terjaga. Iya, yang penting bisa ngegas terus Iya. gitu. Yang satu ya manajemennya juga Yang satu dari malah terlalu gonta-ganti hati-hati. manajemen mulai lagi dari nol. Iya, struggling. Tapi menurut lu ngelihat MCU kayak sekarang nih, Iya.
perlu nggak dia ngambil ekstrim Measure. langkah yang ekstrim gitu seperti DCU yang menurut gua ya udah ulang aja dari awal lagi gitu. Menurut gua enggak sih. Enggak ya, Enggak. dilanjutin aja ya. Lanjut, tapi jangan over ambisius. Gua nggak mempermasalahkan kalau misalkan dalam 1 tahun film MCU tuh berkurang dari yang semestinya seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya biasanya 3, 4 Misalkan 3 atau 4, nggak usah paksain 4 atau 3. 1 atau 2 2 lah. aja gitu. atau 2,5 lah. Nggak bisa ya. 2,5 bisa, setengahnya dimasukin series gitu ya. Iya. Jadi filmnya, ini satu film, ini ada series, ini film. Masalahnya di tahun lalu tuh gila men. Itu adalah Ant-Man itu pertama kalinya MCU tidak balik modal. Ya, The Marvels adalah pendapatan MCU terendah sepanjang masanya MCU. ya. Jadi gimana? Padahal The Marvels secara kualitas bagus ya. Ya so-so maksudnya tapi better than Ant-Man sama Thor gitu. Thor-nya yang ini ya, yang terakhir ya. Iya, Thor Love and terakhir Thunder. sama Ant-Man yang terakhir gitu. Mm-mm. Much better gitu. Tapi ya tetap gak nolong Mm. gitu. Apa ya that's why credit title-nya sangat menjanjikan ke depannya gitu. X-Men sama yang Avengers gitu kan. Tapi gimana cara ke depannya biar tetap orang-orang udahlah bener gue berhenti di Endgame gitu. Ya kan? Itu tuh cara ngebalikin trust itunya lagi tuh. Sebenarnya gini sih, menurut gua ya, dengan adanya OTT, pun kalau mereka nggak balik nonton nggak jadi masalah-masalah banget. Karena Salah. nggak, menurut gua gini. Jadi secara proyek tinggal dihitung aja. Dalam artian gini, lu produksi film yang ABCD dan lain sebagainya, ya budgetnya dilimitasi. Bagusin masalah. cerita dulu. Tunggu dulu. Nah. Bagusin dulu. Buat mereka kembali ke bioskop ke level Avenger-nya. Jadi gua nggak memaksakan semua harus nonton di bioskop, enggak. Ya lu tonton di bioskop yang benar-benar worthy aja. Enggak masalahnya. Misalkan si Avenger yang Kang Dynasty yang nggak tahu ya bakal diganti atau enggak judulnya. Banyak banget masalahnya ya. Ya, terus Avenger Secret Wars gitu. Kayak 2 ini aja yang jadi gong. Kalau misalkan trennya saat ini adalah superhero tayang, balik modal cukup, that's it, terus dia mau lanjut OTT, ya it's okay, nggak apa-apa. Gua rasa sebenarnya MCU tuh harus berani ngambil formula baru sih. Apa tuh? Maksudnya kayak misalnya film Indonesia tuh kan horornya banyak nih. Yang bisa stand out adalah yang horornya beda gitu. Iya. Ngasih elemen yang berbeda gitu. Ada actionnya, ada benar-benar pokoknya ceritanya, penulisannya atau apanya gitu yang bagus gitu. Sebenarnya itu mereka tuh mulai coba lakukan di beberapa tahun terakhir. Jadi kalau kalian perhatiin, gue juga perhatiin gini sih. Menurut gue ya, yang terjadi di film-film MCU belakangan ini adalah mereka tuh porsi karakter drivennya mau coba dibanyakin. Tidak plot driven ya. Ketimbang plot drivennya yang simple dan popcorn lah gitu. Tapi ketika ketika karakter drivennya terlalu mau coba diporsiin banyak, penulisannya nggak detail, penulisannya nggak hati-hati, banyak keputusan-keputusan karakternya tuh yang nggak membuat kita sebagai penonton suka dan peduli. Kok belok situ gitu. Iya, The Marvels pun gitu kan. Jadi itu adalah miss opportunity gitu. Iya. Kalaupun mau, langkah termudahnya adalah balikin lagi aja ke plot driven yang porsinya lebih banyak. Ya maksudnya berhasil dia bikin karakter driven lewat di Suicide Squad GOTG 3 gitu. Ya, betul kan? Iya, tapi memang kita bisa harus sampai peduli banget sama Rocket Raccoon. Anjir, gue nangis men. Iya kan? Maksudnya siapa yang binatang kok nyangka digituin gitu. di film pertama, film kedua fokusnya si Peter Quill. Iya, udah sebel tuh gue juga. Kenapa nggak Rocket sih? Kapan Rocketnya nih? Nah, di film ketiga mulai tuh transisi Peter Quill kayak pindahin ininya ya. Iya, jaketnya dia ke si Rocket gitu. Iya, tongkatnya. Iya, tongkat Baton ya. Gitu. Iya kan, bener kan, karakter driven kan itu kan. Berarti nih ya 2024 ya udah kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena ya udah itu aja The Boys dan jadwal-jadwal yang ada aja gitu. Paling yang bisa kita harapin sebagai rasa superhero Dune satu. Itu pun Dune kalau nggak diboykot. Iya juga ya. Kayak pakai blunder segala.
Kalau nggak diboikot, iya. Nah, itu kalau tapi harapan terbesar ada, gue yakin satu apa? Apa? Godzilla X Kong, The New Empire. Asal kalian tahu ya, itu Warner Bros juga loh. Tapi ya udah, maksudnya kalau memang Kayaknya pengen Warner Bros kan ya? mengharapkan legacy Legendary Picture. Legendary Picture ya, Iya. yang masih Sorry. kakinya lah. Ya gitu, apa? Ya kalau misalnya emang pengen lihat actionnya aja, seru-seruannya aja ya udah itu doang. Tapi yang lainnya udah nggak ada lagi. Kita tahun depan pokoknya kering soal apa superhero. Ya. Dan maksudnya yang bagus pun, yang potensial pun malah bermasalah. Ada kasus lah, ada apalah. Terus kayak misalnya Aquaman kemarin, ya gua masih belum menganggap Amber Heard salah, tapi kemunculan Amber Heard itu kayak sederhana tapi bikin penonton marah. Maksudnya bukan menganggap Amber Heard salah ya, bukan menganggap Amber Heard satu-satunya yang salah. Gua ngerasa ya dua-duanya salah harusnya gitu, tapi ya itu bikin penonton marah lah. Cuman ya tetap 2 juta, it's okay gitu. Walaupun magicnya Aquaman pertama nggak ada di film kedua gitu. Kayak scene yang dia dikejar-kejar apa tuh? The Trance ya, Iya, tuh iya. yang warna merah itu. Wah gila itu. Hah, hitam? Warna merah, pakai flare merah tuh. Oh, flare merah, ya. Itu tuh ikonik banget, itu tuh legendary banget. Dan itu kan shotnya. elemen horornya di Iya. Aquaman pertama kan. Elemen horor di Aquaman kedua tetap ada, tapi nggak ada scene ikonik kayak yang dikejar Trance sama ciuman di tengah-tengah perang, nggak ada. Gila itu indah banget, men. Nggak ada tuh film superhero kayak gitu sebelumnya. Ada ini paling yang gue inget banget, Pirates of Caribbean yang Ya ketiga. Pirates, bukan film superhero. Iya gitu. sih, iya. Gila itu sih, maksudnya harus berani. Sekarang juga maksudnya nggak ada scene-scene yang seindah itu lagi juga, susah lo nemuinnya lo. Kayak ngelihat di Blue Beetle scene yang ini doang, pedang Jadi pedang. yang ikonik, gak ada lagi. Udah apa di Quantumania, di Miss Marvel gak ada. Makan Miss Marvel blend banget itunya. Magicnya hilang ya. Iya. Miss Marvel tuh lebih ke koreografi bertiga aja sih. Iya, dan itu pun cutnya nggak sehalus itu. Iya. Cuman nggak ada tuh. Walaupun kayak misalnya Eternals tuh banyak shoot bagus, tapi nggak se-ikonik itu juga gitu. Nggak. Ya gitulah. Kita perlu menemukan spark itu lagi dari film superhero. Masalahnya, kalau film superhero Hollywood aja nggak berhasil, gimana investor superhero lokal mau berani? Iya kan? Maksudnya investor superhero lokal itu, yuk kita bikin superhero lokal yuk. Gara-gara ngeliat, Hollywood bisa nih. Pas Hollywoodnya nggak bisa. Sebenarnya dari segi perspektif ya, gue ngerasa investor tuh jangan lihat yang current superheroes. Ya bukan kita yang ngatur investor gitu maksudnya. Iya. Tapi maksudnya kayak lihat di masa keemasannya formula itu yang dipelajari. Iya. Jangan belajar dari yang jelek dong, belajar dari yang bagus. Iya, cuman maksudnya dia ngelihat current market. Di market sekarang superhero udah nggak seksi gitu takutnya. Kan ngelihatnya kan yang penting itunya dulu, Iya sih. potensi marketnya. Kalau misal marketnya kan udah ada yang mencoba menjelaskan tuh marketnya Indonesia, modalnya berapa, penjualannya berapa, itu udah ada. Bisa Bahkan dicari kan lah, jarang iya, gitu, banyak iya. praktisi-praktisinya Udah ada yang ngejelasin coba gitu, share, kayak ya. misal Joko Anwar gitu kan ngejelasin kan. Maksudnya yang kayak gitu aja tuh harusnya itu gua rasa itu kayak panic button gitu loh. Panic button kayak kok ada praktisi mau ngungkapin kayak gini gitu. Berarti kan memang sangat challenging genre ini gitu ke depannya gitu. Tapi ya 2024 kita anggap masa kegelapan ya. Ya mudah-mudahan Joker dan Deadpool memuaskan gitu. Yeah. Jadi cukup menghibur ya. Mungkin gini sih, gue ngelihatnya awan mendung sebelum hujan, tapi setelah hujan cerah dan berpelangi. Nah, berarti ini masih awan mendung nih. Iya. Berarti 2025 baru hujannya nih. Iya. Gue berharap Superman Legacy
Terus apalagi yang di 2025? Oh, Captain America pun yang keempat itu Keempat bakal ya. ada kontroversi juga. Yang ya. Iya, bakal ada, ya tau lah kontroversi, kalian lihat aja gitu. Cuman ya bisa jadi bener 2025 malah hujannya dulu. Hujannya dulu gitu, hujan Iya. baru terang gitu. Atau 2024 beberapa judul bendung, Iya. beberapa judul udah mulai hujan, 2025 langsung cerah gitu. Tapi yang penting adalah penulisan. Iya, Yang penting betul. adalah cerita yang Iya, bagus gitu loh. betul. Maksudnya kan superhero modalnya gede ya. Buat apa ngeluarin cerita jelek dengan modal yang gede? Buang-buang duit nih ya. Iya, sayang gitu. Dan karena sudah terlalu banyak produk superhero, penikmatnya tidak akan mudah dipuaskan gitu. Kecuali ya dengan cerita yang solid. Itu sih. Iya. Ya siapa tahu Kevin Feige ngeliat ini. Asik. Gimana caranya? Ya udah, itu aja kali ya, udah setengah jam kita Iya. membahas soal superhero ini. banyak hal yang bisa kita omongin lah. Iya, coba opini kalian lah, apa yang kalian tungguin proyek superhero atau seharusnya film superhero itu seperti apa sih? Tulis aja di kolom Iya, komentar ya. bayangin kolom komentar ini bakal dibaca sama Kevin Feige. Bener, ya. nanti kita kirimin. Coach Justin ada linknya ke Kevin Feige. Ya, lu gak percaya Coach Justin ada linknya? Ada nomor WhatsApp-nya Iya, juga gitu Pak ya. Jokowi aja gue yakin dia ada. Waduh. Iya. Makanya, oke, sampai Iya. ketemu di Iya. video LNF lainnya. Bye-bye. Bye.